Selamat siang semuanya. Kalian pernah dengar gak sih data yang bilang kalau orang-orang yang gak punya sahabat itu cenderung merasa stres, tertekan, dan mengisolasi dirinya dari keramaian. Teman-teman di sini pastinya pada punya sahabat lah ya, dan mungkin bisa relate dengan apa yang aku bawain hari ini, yaitu tentang persahabatan. Sebelum aku masuk ke topiknya, aku mau nyanyi sedikit lagu dari Niji, yang liriknya itu persahabatan bagai kepompong merubah ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kalian tahu, lirik lagu itu benar-benar menggambarkan lika-liku dari pertemanan, dimana fase perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu menggambarkan bahwa dukungan dan peran sahabat sangat membantu kita untuk menjadi versi terbaik bagi diri kita. Kalau misalkan aku tanya nih, apa sih persahabatan itu? Kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Dan apa saja sih yang harus dilakuin orang tersebut supaya bisa kita sebut sebagai sahabat? Oke, mungkin yang pertama, yang sefrekuensi sama kita, yang selalu ada bersama kita di saat susah ataupun senang, dan juga menjadi pendengar atau penasihat kita di saat masa sulit. Kalian pernah dengar gak sih kalimat ini? Kalau melihat watak seseorang itu bukan dari penampilannya, tapi dari lingkungan pertemanannya. Karena wangi parfum semerbak apapun, kalau diletakkan di tempat pembuangan sampah, pastinya akan ikut jadi bau juga. Hal ini menggambarkan kalau lingkungan persahabatan kita itu benar-benar berefek bagi perilaku kita. Oke, jadi hari ini tuh aku mau bahas tentang apa itu persahabatan dan bagaimana persahabatan dapat membentuk perilaku kita. Oke, langsung aja kita masuk ke topiknya. Seperti yang kita tahu, kalau manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana kita membutuhkan koneksi dan juga pendamping supaya kita merasa lengkap. Sahabat adalah mereka yang menjadi pendamping kita di saat kita susah ataupun senang, dan juga menjadi penasihat kita di saat kita membutuhkannya. Menurut aku, kehilangan seorang sahabat itu lebih menyakitkan dibandingkan kehilangan seorang pacar. Karena aku merasa seperti kehilangan sosok berharga dalam hidup aku. Kenapa sih dari tadi aku bilang kalau sahabat itu penting, sahabat inilah, sahabat itulah? Oke, jadi aku akan memberikan contoh nyata dalam diri aku. Jadi ada masanya aku benar-benar stres dengan kehidupan aku, dan aku ingin menyerah aja rasanya. Aku pernah mengalami sakit yang lumayan parah, yang dimana aku harus bolak-balik ke dokter dan berganti dokter spesialis supaya aku bisa sembuh. Tentunya aku juga berdoa dan berusaha, tapi yang namanya juga manusia pastinya butuh dorongan mental dari seseorang. Dan di saat itulah sahabat-sahabat aku hadir untuk memberikan dukungan dan juga kata-kata positif bagi diri aku supaya aku bisa tetap berdiri teguh. Dan yang benar aja, bantuan mereka itu benar-benar berefek bagi aku, dan akhirnya aku bisa sembuh dari sakit aku. Oke, mungkin cerita tadi tuh agak lumayan berat bagi kalian. Aku akan ngasih contoh simpelnya. Kalian pastikan pernah ngalamin dimana kalian tuh ngerasa stres karena kehidupan kalian, atau mungkin karena tugas-tugas yang kalian miliki. Nah, menurut aku cara kalian itu untuk merelaksasikan pikiran itu adalah dengan bercerita kepada sahabat kalian. Kenapa sahabat? Kenapa nggak orang yang ada di samping kalian aja saat itu? Aku tidak merekomendasikannya karena kita belum tahu sifat asli dari orang tersebut, apalagi orang tersebut adalah orang yang baru kita kenal. Bisa aja kalian cerita tentang A, tiba-tiba teman kalian itu udah cerita tentang A yang dilebih-lebihkan. Jadi aku lebih menyarankan kalian untuk cerita ke sahabat kalian. Oke, ternyata sebegitu pentingnya ya peran sahabat. Oke, dari pengalaman itu aku mau bilang kalau sahabat itu benar-benar orang yang bisa aku andalkan setelah orang tua aku. Karena mereka benar-benar orang yang bisa berada bersama aku di saat aku benar-benar membutuhkan. Karena aku bukan tipe orang yang bisa cerita ke orang tua aku tentang apa yang terjadi dalam diri aku, karena aku merasa aku gak mau menambah beban mereka. Tentu aja kita gak bisa menganggap seseorang itu menjadi sahabat
karena kita harus memilihnya dalam proses yang cukup panjang. Karena sahabat itu benar-benar orang yang bisa menentukan perilaku kita, dan tentunya kita nggak mau kan terjerumus ke hal yang buruk karena kita dekat dengan sahabat kita atau mau salah memilih sahabat. Dari saran aku, memilih teman atau sahabat itu nggak sulit kok, karena dalam diri kita pasti ada naluri yang memberitahu kita kalau misalkan orang ini benar-benar cocok untuk kita atau tidak. Dan dari conversation yang telah kita lakukan dengan orang itu pasti bisa menentukan apakah orang itu memang bisa memberikan dampak yang baik bagi diri kita atau tidak. Pastinya kita nggak mau kan jadi toxic gara-gara lingkungan pertemanan kita, karena pasti kita maunya jadinya friendship till jannah gak sih? Teman-teman, mempunyai seorang sahabat itu merupakan anugerah terindah dari Tuhan. Jadi dimohon untuk kalian dapat mempertahankan persahabatan kalian sampai akhir hayat nanti. Atau mungkin kalian dapat memilih seseorang atau sekelompok orang yang bisa kalian anggap sahabat dengan sehati-hati mungkin, supaya kalian tetap berada di jalur yang positif dan tentunya di lingkungan yang nyaman, dimana kalian tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang untuk dapat bersanding dengan orang-orang tersebut. Karena pada dasarnya sahabat itu merupakan rumah ternyaman bagi diri kalian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Bye bye.